Wanita baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Namun kemudian dia ditabrak oleh truk besar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya sedang melahirkan. Kemudian dia bertanya kepada dokter tahun berapa sekarang. Ketika dokter mengatakan bahwa sekarang adalah tahun 1985, dia baru menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Kemudian anak itu sudah lahir. Saat itu ibu mertuanya masuk. "Kamu wanita ini, anakku. Kenapa dia menikahi kamu yang tidak berguna ini?" Dia baru saja masuk dan ingin mengambil anak wanita itu. Namun wanita itu bersikeras tidak membiarkan ibu mertuanya menyentuh. Dokter juga membela wanita itu. Setelah itu, ibu mertuanya pun pergi. Saat itu suaminya sedang menjaga di samping ibu melahirkan lainnya. Ternyata suaminya sudah lama keluar dari jalur. Hari ini dua wanita melahirkan pada hari yang sama. Pemeran utama wanita melahirkan seorang gadis. Sedangkan selingkuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Wanita dari kehidupan sebelumnya baru saja melahirkan dan langsung ditukar. Menyebabkan dia membesarkan anak orang lain selama lebih dari 10 tahun. Kemudian, setelah anaknya mengetahui kebenarannya, dia segera memutuskan hubungan dengannya. Kemudian wanita itu kambuh gangguan jiwa. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa. "Di mana anak-anakku? Di mana kau sembunyikan anakku? Anak malangmu baru lahir sudah hilang." "Hao adalah anakku. Kau wanita gila. Anak yang kau besarkan selama lebih dari 10 tahun saja tidak mengakui dirimu sebagai ibunya. Kau pantas dikurung di sini. Wanita gila seperti dirimu sekarang ini layak menjadi ibuku. Bukan, kau bukan anakku. Di mana anak-anakku? Kalian berhak apa untuk mengurungku di sini? Saya pergi mencari anak saya. Lihatlah dirimu sekarang ini. Tinggal di rumah sakit jiwa ini tidak baik. Seandainya kau tidak gila mencari anak, kau tidak akan sampai dikurung di sini. Kembalikan anakku, pergi." "Anakku, oh anakku." Di kehidupan ini, dia pasti akan menjaga anaknya sendiri. Saat itu, ibu mertua juga datang ke ruang perawatan selingkuhan. Dia memberitahu anaknya tentang situasi saat ini. Kemudian suami datang menemui wanita. Dia melihat suaminya dan teringat pada bekas luka dari kehidupan sebelumnya. Dia membenci hingga menggigit gigi. Kemudian dia mulai memaki suaminya. Saat itu, suami dengan senyum sinis mendekati untuk memeluk gadis itu. Namun wanita itu menamparkan wajahnya. Dia sekarang tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anaknya. Kemudian suami pergi ke ruang perawatan selingkuhan. Dia mengancam pria itu dengan anaknya untuk bercerai dari istrinya. Pria itu menyatakan bahwa istrinya sekarang sangat sulit. Akan baik-baik saja. Suara pertengkaran selingkuhan dan dia menggema di seluruh rumah sakit. Yang pergi tidak baik. Saat itu, dokter datang ke ruang perawatan wanita. Wanita itu bertanya tentang suara gaduh di luar. Ada seorang pria yang memiliki seorang istri. Wanita ini adalah selingkuhan pria itu. Ini adalah selingkuhannya. Di rumah sakit yang sama dengan istrinya pada hari yang sama. Memberikan anak kepada pria ini. Diperkirakan saat ini sedang ribut untuk diakui. "Hei, pria brengsek, saya keluar untuk melihat." Kamu tidak bisa keluar. Tubuhmu tidak boleh terkena angin." Cuan Men." Baru saja mendengar ada pertengkaran di luar. Dengar-dengar ada seorang wanita melahirkan anak dengan pria brengsek pada hari yang sama dengan istri sah. Mereka mulai bertengkar. "Youku Creation Theater. Apa-apa berantem ya di teater. Saya tidak mendengarnya. Kamu maksud pria brengsek itu, Teater Uptown. Jangan-jangan itu kamu?" Kemudian ibu mertua menyatakan bahwa sudah saatnya untuk keluar dari rumah sakit. Beberapa jam kemudian, rombongan itu tiba di rumah. Wanita itu melihat keluarga suaminya di depannya. Mengingat kembali adegan dirinya disiksa di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dengan statusnya sebagai ibu yang baru melahirkan, memerintahkan ibu mertua untuk membantunya memasak bubur. Ibu mertua pun hanya bisa menurut. Namun, ketika bubur sudah matang, dia mulai mengkritik berbagai hal. Keesokan harinya, ibu mertua membawa pulang seorang anak, mengatakan kepada wanita bahwa dia menemukannya. Suami juga setuju di sampingnya. Keduanya bersiap untuk mengadopsi anak ini. Namun wanita itu dengan tegas menolak, hanya karena di kehidupan sebelumnya dia membesarkannya dengan susah payah. Namun setelah dia mengetahui kebenarannya, dia tidak mengakuinya. Meskipun ibu dan anak berusaha keras berdebat, itu sia-sia. Kemudian ibu mertua membawa anak itu kembali ke tempat tinggal Xiao Shan. Xiao Shan menyatakan jika mereka tidak segera membawanya pergi, dia akan memberikan anak itu kepada orang lain. Ibu mertua membawa anak itu pulang. Begitu sampai di rumah, dia langsung berlutut di depan wanita itu. Dengan air mata mengalir, dia memohon kepada wanita itu untuk menerima anak tersebut. Meskipun menangis dengan sangat menyedihkan, wanita itu tetap dengan tegas menolak untuk mengadopsi. Malam itu, pria itu pulang dalam keadaan mabuk. Begitu sampai di rumah, dia langsung tertidur. Wanita itu melihat bahwa dia tidak bisa membangunkannya. Kemudian dia teringat tentang perlakuan buruk suaminya di kehidupan sebelumnya. Segera setelah itu, dia memukul pria itu sepanjang malam. Keesokan harinya, pria itu terbangun dan melihat wajahnya sendiri. Dia terkejut dan bertanya kepada wanita itu apa yang terjadi. Namun wanita itu tidak tahu apa-apa ketika ditanya. Saat malam tiba,
pria itu melihat istrinya sudah tertidur. Dia bangkit dengan diam-diam dan mencari ibunya. Namun, wanita itu berpura-pura tidur. Begitu suami pergi, wanita itu segera mengikutinya. Bagaimana kalau kita tetap mengikuti rencana sebelumnya? Menukar anak, apakah ini bisa dilakukan? Sejak Yaner kembali, dia seperti berubah menjadi orang lain. Melihatnya sangat serius. Ah, apa yang tidak bisa dilakukan? Mari kita lebih berhati-hati. Mengambil gadis kecil itu, katakan saja bahwa dia hilang dan tidak bisa ditemukan. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menerima anak laki-laki ini. Menukar anak. Jadi, cepatlah, agar tidak membuat Juan-Juan mengamuk lagi. Dia benar-benar tidak ingin mengurus anak. Tetangga juga akan membicarakan hal-hal. Dia masih berani mengamuk. Setiap hari dia berdandan seperti gadis kecil yang imut. Seandainya dia tidak mengganggumu. Seandainya dia tidak mengganggumu. Apakah bisa terjadi masalah sebesar ini? Siapa dia?